Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, ya. Bapak. Selamat datang di podcast keluarga FEB karena kita semua ini kebetulan dari FEB Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Oke, semuanya di podcast ini kita akan membahas tentang topik bahasa Indonesia nih yang relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Karena ini tuh menyangkut tentang bahasa Indonesia yang udah mulai go internasional nih, Bapak. Oke, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu. Halo, aku Gonia, aku dari manajemen angkatan 25 yang akan menemani kita dalam podcast kali ini. Dan di podcast ini aku bersama Bapak Arman Hadi, SMMM, yang akan berdiskusi tentang bahasa Indonesia. Oke, mungkin untuk Bapak boleh diperkenalkan diri kepada teman-teman dan juga boleh banget untuk menceritakan kesibukan, terus kesehariannya dan juga apa sih yang sedang ditekuni selama ini, belakangan ini kita. Oke. Mbak siapa, Mbak? Gonia. Mbak Gonia. Ya. Ya, terima kasih teman-teman dari FEB Undip angkatan 25. 25. Iya. Oke. Perkenalkan, saya Arman Hadi SMMM. Sehari-hari saya dosen di STIE Total Win Semarang, khususnya untuk mata kuliah kewirausahaan dan ekspor impor. Oke. Ya. Oh, Dan bagus. kebetulan saya juga praktisi untuk kegiatan ekspor impor untuk UMKM dan juga untuk bidang ekspor impor juga di Kadin Jawa Tengah. Masya Allah, keren Iya. sekali. Oke, mungkin untuk saat ini apa yang sedang Bapak jalani atau mungkin ada studi lanjut kah? Nah ini. Kebetulan saya masih menempuh juga sama seperti kalian. Saya juga di Pemuda juga. Oke, di Pemuda angkatan. Ya, saya mengambil S3 di Undip. Oh, oke. Di Jurusan marketing. Oh, di marketing. Ya. Oke, keren sekali. Semoga kita bisa nyusul ya di S3 nanti. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai berdiskusi pada siang hari ini. Oke. Sebelumnya nih, banyak sekali orang-orang asing tuh menganggap bahwa bahasa Indonesia tuh bahasa yang paling mudah. Karena menurut mereka semua mungkin gampang untuk dipelajari kali ya. Nah, menurut Bapak sendiri, kemudahan ini adalah senjata utama kita atau bukan sih? Atau justru bahasa ini membuat kita dianggap kurang terpandang atau prestisius dibandingkan bahasa-bahasa yang lebih rumit seperti bahasa Mandarin atau mungkin bahasa Perancis yang ya, memang diketahui susah sekali ya untuk dipelajari gitu. Iya, memang ini sesuatu yang menarik. Ya. Bahasa Indonesia itu sekarang sudah banyak digunakan di kampus-kampus luar negeri malah. Betul. Ya, ada beberapa jurusan di kampus di mana? Di Australia, ada di Eropa juga ada. Itu ada jurusan tentang bahasa Indonesia. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena menurut mereka itu bahasa Indonesia relatif mudah untuk dipelajari. Karena apa? Karena tidak memiliki konjugasi rumit serta atau kalau mereka katakan itu sistem nada. Iya, benar-benar. Nah, kemudian itu justru menjadi keunggulan yang strategis dalam apa? Dalam penyebaran global. Nah, kita harus mengetahui dulu bahasa global itu biasanya bukan yang paling rumit. Iya. Ya. Oke. Tetapi apa? Tetapi paling praktis untuk digunakan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi misalkan kita nggak usah jauh-jauh. Kalau seandainya ini bagi umat Muslim, kalau kita umroh, itu para pedagang di Arab Saudi sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Betul sekali. Ya, benar. Makanya ini mempunyai tantangan tersendiri bagi kita sebagai warga Indonesia. Tantangannya bukan pada kompleksitasnya, tetapi apa? Tetapi prestis dan kekuatan budaya kita itu yang menjadi kekuatan ekonomi nanti di belakangnya. Oke.
Oke, benar sekali. Dan karena kan baru-baru ini juga bahasa Indonesia tuh udah mulai diakui sebagai bahasa yang resmi nih dalam sidang umum di UNESCO sendiri. Nah, secara nyata dampak apa sih yang paling Bapak harapkan nih untuk muncul di level akar rumput atau selain sekedar kebanggaan nasional di media sosial aja nih? Nah, pengakuan dari UNESCO ini meningkatkan semacam legitimasi internasional, Betul, betul. terutama untuk bahasa Indonesia sendiri. Dampaknya apa yang diharapkan? Bahwa yang pertama adalah peningkatan program untuk BIPA. BIPA itu apa? Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oh, Bahasa wow, Indonesia keren, bagi keren. penutur asing. Oke, bagus, bagus itu. Ya. Bisa ke luar negeri. Terus yang kedua, lebih banyak kerjasama pendidikan dan budaya, terutama kalau dari kita di akademisi di kampus-kampus luar negeri. Oke. Nah, tentu saja yang ketiga adalah meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di luar negeri. Benar-benar. Kita di Amerika, di Kanada itu ada semacam kayak seperti apa ya? Seperti kursus-kursus untuk Bahasa. mempelajari bahasa Indonesia. Oh, oke. Ya, intinya apa? Pengakuan internasional ini harus diterjemahkan menjadi ekosistem pembelajaran bahasa. Iya, betul. Supaya bahasa lebih Iya. berkembang lagi ya. Betul. Oke. Mungkin seringkali kita tuh merasa bangga dengan bahasa kita saat kita mendengar bahasa kita udah mulai go internasional nih. Nah, tapi dalam negeri sendiri kita kadang lebih bangga menggunakan istilah asing. Ya. Nah, bagaimana sih caranya kita tuh bisa memutus rantai inferioritas linguistik ini gitu? Nah, ini menarik. Inferioritas linguistik itu semacam seperti apa ya? Seperti tren di masyarakat, tren di anak muda Iya, terutama. betul. Ya, kalau tidak menggunakan bahasa asing itu kayaknya kurang Kurang. pede. Dan Iya, kurang banget. iya, kalau misalkan di pergaulan itu kayak seperti apa ya? Seperti masih kurang pede lah. Betul, Jadi betul. fenomena Anak ini muda. kalau anak-anak muda sekarang itu bahasa anak-anak Jaksel. Iya, betul. Ya. Nah, Bahasa karena anak apa? Jaksel Fenomena ini muncul karena ada warisan kolonial. Betul. Nah, zaman dahulu itu kalau misalkan kita ke kakek-kakek kita, ada pencampuran bahasa, kalau dulu bahasa Belanda. Jadi kalau dengan kita menggunakan sedikit bahasa Belanda itu seperti orang-orang terpelajar. Kalau zaman dahulu itu seperti itu. Jadi menganggap bahwa pencampuran dengan bahasa asing itu menjadi seolah-olah terpelajar. Nah, tetapi kalau sekarang itu fenomena itu ke anak muda adalah tren dan pergaulan. Iya. Karena Ya. sangat dijual Karena ya. persepsi bahwa bahasa asing itu lebih modern, Betul. lebih populer dan lebih apa ya, lebih diakui. Lebih anak ternyata, muda, ya. lebih Gen Z ya. Betul. Nah, yang berikutnya adalah karena adanya budaya konsumsi global. Karena kita di era Globalisasi juga. globalisasi sekarang ini dengan sangat mudahnya kita menerima info dari luar Betul. dengan istilah-istilah asing, terutama dengan lagu-lagu barat, apalagi lagu-lagu yang sekarang itu ya begitulah. Nah, solusinya bagaimana? Kita bisa meningkatkan kebanggaan dalam berbahasa Indonesia. Oke. Nah, yang berikutnya adalah memperkuat produksi ilmu dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, Dengan belajar gitu ya. Ya, menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa inovasi dan pengetahuan. Nah, masuknya dari mana? Dari lagu berbahasa Indonesia. Indonesia. Ya, Oke. itu bisa masuk di situ. Jadi tren lagu bahasa Indonesia itu sekarang kayaknya sudah mulai meningkat sih, tren-tren untuk lagu-lagu bahasa Indonesia sekarang. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Oke.
Berarti kita juga bisa terapin bahasa Indonesia tuh dalam kehidupan sehari-hari, Betul. biar kita juga kerasa bahasa Indonesia tuh juga lebih penting daripada Iya. kita belajar bahasa lain. Oke. Iya, di samping itu juga mungkin pencampuran bahasa daerah yang mungkin yang agak Oh sedikit ya, anu yang ya. udah mulai Ya, lumayan hilang ya ya, untuk generasi kita ini. betul. Oke. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih membayangkan posisi bahasa Indonesia di tahun 2045 atau di mana di tahun yang akan mendatang nih? Apakah kita akan melihat orang-orang di New York bahkan atau London untuk menggunakan aplikasi penerjemah untuk mengerti bahasa Indonesia? Atau justru bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pilihan di sekolah-sekolah mereka gitu? Nah, itu menarik. Semakin banyak program kita melihat sekarang itu semakin banyak program studi bahasa Indonesia itu di luar negeri, di New York, di Amerika, di Kanada, di Australia apalagi itu sudah sudah banyak pelajar-pelajar di sana untuk mempelajarinya. Ada lagi satu negara di Afrika, Afrika? iya, itu pernah ada liputannya di televisi. Itu di mana saya lupa, tapi itu di tingkat SMP SMA itu sudah ada pilihan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Oh, oke. Ya. Wow. Nah, karena apa? Sekali di luar negeri. Karena ada pengajar di sana yang pernah Berkuliah atau pernah mengunjungi Indonesia dan tertarik untuk belajar bahasa Indonesia dan dianukan di negaranya sendiri di gitu. negaranya. Oke. Dan ada satu penelitian bahwa nenek moyang mereka itu ada yang berasal dari Indonesia. Oke. Terutama kalau nggak salah itu dari suku Bugis kalau nggak salah. Nah, itu yang membuat mereka itu pengen mengeksplor, pengen mempelajari bahasa Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah teknologi AI dan penerjemah otomatis itu saat sekarang kita memang tidak lepas dari AI, tidak bisa Betul kita sekali. menemukan ya. Iya. Bahwa teknologi AI itu sebagai penerjemah otomatis yang memperluas penggunaannya. Nah, seperti yang kita di awal tadi bahwa semuanya ini menjadi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi di regional dan juga di global. Nah, kemungkinan besarnya bahasa Indonesia ini menjadi kedepannya menjadi bahasa penting di kawasan Asia Pasifik. Itu terbuka kemungkinan seperti itu. Oke. Jadi semakin luas gitu ya bahasa Betul. Indonesianya. Oke. Wow, sudah tak terasa kita udah di penghujung acara podcast ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ahmad Hadi atas waktunya dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan sama-sama, dari Mbak Dunia. kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentang bahasa Indonesia ini juga bisa kita pahami ya, saya juga sebagai Gen Z yang bisa melestarikan lagi bahasa Indonesia nih supaya juga bisa jadi bahasa yang go internasional gitu. Oke. Dan terima kasih semuanya untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini sampai akhir dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah.